Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik terhadap keuangan, asmara, pekerjaan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke, Wageng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dengan kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengatakan apa yang akan segera terungkap secepatnya dalam waktu dekat ini dari kebohongan manusia tersebut. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonat, bisa saja tidak bersifat resonat. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa lagi-lagi saya ingin mengarah terhadap diri kamu? Kalau saya katakan kembali perihal dari perjalanan komitmen kamu, sepertinya komitmen kamu itu sudah mempengaruhi apa yang menjadi pengalaman kamu yang bersifat trauma. Saya yakin dan saya percaya komitmen yang selama ini kamu banggakan, komitmen yang selama ini kamu imajinasikan, komitmen yang selama ini kamu hayalkan
tidak terjadi sesuai dengan apa yang menjadi realita kamu. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu The Tower yang kemungkinan besar kamu sudah mengerti arti dari kartu tersebut karena memang kartu ini selalu saya pegang, selalu saya katakan secara artinya dan selalu muncul geng. The Tower, di satu sisi kamu memaksakan diri untuk mempertahankan apa yang menjadi kehancuran kamu secara komitmen kamu, tetapi respon dari manusia itu bagaimana? Bagaimana respon dari manusia tersebut, geng? Berbanding terbalik kan? Kamu selalu menyembunyikan apa yang menjadi kesedihan kamu selalu menyembunyikan apa yang menjadi kebohongan dia, kamu selalu menyembunyikan apa yang menjadi perbuatan dia, kamu selalu menyembunyikan bagaimana perkataan yang dia katakan terhadap diri kamu secara tidak wajar. Berarti kalau bisa dibilang, kehadiran kamu itu hanya sebagai pelengkap di dalam kehidupan dia agar dia bisa mendapatkan apa yang menjadi kebahagiaan dia. Saya mengatakan apa yang menjadi perkataan saya tadi bukan berarti saya ingin mensugesti apa yang menjadi pemikiran kamu agar pemikiran kamu bermain dengan apa yang menjadi ucapan saya. Saya hanya sekedar memprediksikan kartu yang saya pegang ini. Dan saya pun tidak ada niat untuk menyudutkan diri kamu, tidak ada niat untuk menghakimi dari situasi komitmen kamu. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya mencoba untuk mengkaitkan apa yang menjadi judul tersebut, saya akan membenarkan kartu ini. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja yang akan segera terungkap dari apa yang menjadi kebohongan yang selama ini disembunyikan oleh manusia tersebut, ini adalah kondisi yang bersifat kehancuran. Dia akan mendapatkan apa yang menjadi kehancuran dia secara kebohongan dia. Dia akan mendapatkan apa yang menjadi keterpurukan dia dari kebohongan dia. Dia akan mendapatkan apa yang menjadi situasi malapetaka dia dari kebohongan dia. Muncul kartu The Devil yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur tanah berlambangkan 3 zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja kan? Salah satu dari kondisi kebohongan dia ada kaitannya dengan apa yang menjadi aib dia. Tetapi perlu kamu ketahui, kebohongan yang dia lakukan secara kondisi aib itu akan mempengaruhi apa yang menjadi kabar buruk dia, resiko dia, dampak buruk dia. Karena manusia itu ketika mengenal apa yang menjadi kondisi aib dia ini terlalu terobsesi, dia ini terlalu ketergantungan dan obsesi dia yang dia lampiaskan secara aib dia tersebut, itu akan mempengaruhi bagaimana kondisi keterpurukan dia secara kesehatan dia. Muncul kartu Five of Cups yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 5 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kelima cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa?
ada kemungkinan besar apa yang menjadi kebohongan dia itu adalah cerminan di mana manusia itu akan menerima apa yang menjadi penyesalan dia, kesedihan dia, kekecewaan dia, tangisan dia, dan ketidakbahagiaan dia. Muncul kartu Eight of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 8 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja dari kondisi kebohongan dia akan menerima apa yang menjadi situasi beban dia sendiri. Dari apa yang menjadi kebohongan dia akan menerima apa yang menjadi situasi yang akan membuat diri dia menerima pemikiran yang bersifat buntu total. Dari apa yang menjadi kebohongan dia, itu akan membuat manusia itu bersifat tercekik. Muncul kartu Seven of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 7 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-7 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Kebohongan yang dia sembunyikan itu akan mempengaruhi di mana dia akan terjebak sendiri. Dia akan terjebak sendiri dengan apa yang menjadi permainan dia secara kebohongan dia, geng. Muncul kartu The Emperor, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur api, berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini pun membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Kebohongan yang dia sembunyikan ini bukan hanya sekedar terungkap, tetapi akan memastikan secara pemikiran dia seperti orang yang tidak ada kewarasan. Ya, ibaratnya kebohongan tersebut akan memastikan manusia itu akan menerima pemikiran yang bersifat apa? Linglung. Muncul kartu Nine of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 9 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, lagi-lagi saya akan membenarkan kartu ini, tetapi dalam arti apa? Kebohongan dia itu adalah gambaran di mana dia akan stres sendiri. Kebohongan dia adalah gambaran di mana manusia itu depresi sendiri. Kebohongan dia adalah gambaran di mana dia akan menerima penyesalan dia. Kebohongan dia akan membuat diri dia sendiri benar-benar tidak ada ketenangan. Kebohongan dia adalah gambaran di mana dia akan menerima situasi yang bersifat terancam. Muncul kartu Knight of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut pangeran atau prajurit yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan judul tersebut, tetapi dalam arti apa? Bisa saja manusia itu akan mencari diri kamu, tetapi ketika mencari diri kamu akan mengakui apa yang menjadi penyesalan dia ketika dia menyembunyikan apa yang menjadi kebohongan dia selama ini. Bisa saja manusia itu akan mencari diri kamu untuk mengakui apa yang menjadi kebohongan yang selama ini dia lakukan terhadap diri kamu. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini.
Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.